Pak Amin, Pak Jenal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Amin dan Pak Jenal telah hadir dalam wawancara saya. Perlu diketahui bahwasannya Pak Amin salah satu kepala sekolah Al-Azhar 47 Samarinda dan Pak Jenal adalah kepala sekolah SMP Al-Azhar 48 Samarinda. Kita bicara santai aja. Iya. Jangan terlalu serius Pak Jenal. Aman. Baik, ini sebenarnya saya ingin berdiskusi. Pertama permohonan terima kasih Pak Amin, Pak Jenal karena mau diwawancarai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya dapat tugas dari salah satu instansi bahwasannya saya itu mewawancarai kepala sekolah karena menurut saya Al-Azhar 47 dan 48 Samarinda ini merupakan salah satu konstelasi organisasi pendidikan yang sangat baik dan sangat luar biasa karena melihat, saya perhatikan guru-gurunya juga memiliki kualitas yang baik dan melihat akreditasinya juga sudah A. Ya. Walaupun sebentar lagi mau akreditasi nih Pak Amin. Iya, insyaallah. Ya, semoga berjalan lancar Pak Amin. Amin. Baik. Nah, saya ingin langsung aja masuk kepada pertanyaan pertama. Sebenarnya pertanyaan pertama ini saya ingin menyampaikan dulu adalah tentang yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Nah, seperti yang saya sampaikan, dilema etika ini adalah salah satu proses cara berpikir pemimpin kepada sebuah kasus. Misalnya kalau dilema etika itu seperti yang saya sampaikan, bahwasannya adalah kita punya murid yang berprestasi, tiba-tiba dia nyontek, tapi kalau seandainya kita tindak ini anak, maka dia nanti tidak lulus. Nah, di situ ada kebijakan yang pian-pian nanti bisa pikirkan. Nah, kemudian ada juga tentang yang namanya adalah bujukan moral. Nah, misal kita punya kegiatan, tiba-tiba saja kegiatan itu pian kepala sekolah baru, tiba-tiba aja teman-teman pengen habis kegiatan ini kita makan-makan, tapi uang itu nggak boleh dibuat makan-makan. Nah, itu kebijakan itulah nanti yang dibutuhkan dari pian-pian. Nah, konstelasi kebijakan ini yang ingin saya ketahui dari Bapak-Bapak ini. Iya. Bagaimana Pak Amin? Oke. Siap Pak? Oke, baik. Nah, iya. Pak Amin boleh. Ya, baik. Mungkin siapa yang jawab dulu atau Pak Jenal ini, Pak Jenal. Pak, kira-kira dalam proses selama pian memimpin Al-Azhar 48 ini Pak ya, itu kira-kira pernah enggak mengalami dilema etika atau tentang rujukan moral Pak? Kira-kira mungkin ada pengalaman yang bisa saya ambil. Oke, baik, terima kasih Pak Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, konteks kalau yang disebutkan oleh Pak Syarif tadi itu ketika anak itu memiliki kecerdasan kognitif, dia belajar, pintar, setelah itu ujian, ketahuan dan sebagainya. Nah, mungkin ini mirip-mirip dengan kejadian ini. Jadi yang pernah kami alami di SMP ini, ya anak ini prestasi di kognitifnya baik, setelah itu juga di non akademiknya juga baik. Tapi yang menjadi celahnya itu adalah ketika kita mengambil tadi ya sampai yang bilang problem etika. Dilema etika kita. Anak ini bagus kognitifnya, setelah itu kognitif bagus, akademiknya bagus, tapi di sisi lain dia sempat pergi ke alur yang sebelah kiri, ya kalau bisa disebutkan dia ya kenakalan remaja sekarang. Ya, tanda kutip demikian lah ya. Seperti itu. Dan itu kita temui dan bagaimana kita menindaknya. Nah, itu yang penting itu Pak. Nah, yang pertama adalah sebuah pelajaran di mana kalau anak-anak kita itu salah harus kita sebutkan, anak ini adalah salah, ini salah dan harus diluruskan dan harus kita beri sanksi agar dia mengetahui kalau saya berbuat dan saya bertanggung jawab. Nah, ada konsekuensi saya. Konsekuensi logis. Seperti itu. Jadi kita berikan sanksi sebagaimana yang sudah kita buat di dalam tatib sekolah itu. Jadi anak tersebut kita berikan sanksi. Contoh saja misalnya dia tidak masuk sekolah selama 3 pekan atau 1 pekan seperti itu. Dan ini juga kita harus mengkoordinasi, harus memahamkan kepada orang tua maupun murid bahwa kesalahan anak ini sudah melampaui ke tahap 6. Jadi ada kita tetapkan itu kesalahan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 4, 5. 6 ini kan yang sudah model-model seperti mohon maaf aja yang kenakalan remaja sekarang ini ya. Nah itu, padahal ini baik Pak. Yang kita bisa memetik hikmahnya, pelajarannya adalah bahwa memang kita ini di satu sisi kita ini manusia itu pasti tidak lepas dari salah ya. Kita beriman, kita bertakwa itu betul-betul ya kita tetap
setiap Jumat kita diingatkan untuk saling bertakwa, untuk menjaga larangan Allah itu apa, yang boleh itu apa, silahkan itu dijaga sesuai syariatnya. Sama halnya kita di sekolah ini, anak-anak itu banyak yang pintar sebenarnya, seperti halnya kayak anak orang-orang yang duduk DPR dan sebagainya kan banyak yang pintar tapi ada yang, nah itu harus kita beritahu ini salah. Ini salah. Hikmahnya adalah memang kita sebagai manusia, sebagai mendidik anak itu harus tegas dan harus tidak memberikan abu-abu. Kalau hal yang salah itu adalah salah, yang batil adalah batil, yang benar adalah yang benar. Nah, jadi ya kita kasih sanksi seperti itu. Selesai dari sanksinya sudah kita kasih pemahaman kepada anak bahwasanya perilakumu adalah salah. Maka sanksi seperti ini. Kenapa salah? Hal seperti itu akan menyebabkan kalian nanti kedepannya kalau lost control dari sekolah maupun orang tua akan berlebihan seperti ini, seperti ini dan akan membuat maksiat atau sebagainya. Tapi kalau kalian bisa menahan nafsu itu sampai nanti pada umurnya kalian dikasih izin dihalalkan, alhamdulillah. Ya, berarti di situ betul-betul ada. Padahal anak ini sudah pintar, tapi karena secara kognitif dan lain-lain sudah baik aja lah. Tapi karena ada sebuah keputusan yang harus diambil. Nah, kalau Pamir punya kasus seperti ini yang mungkin mirip-mirip lah, mungkin antara rujukan moral atau dilema etika kan? Ya, untuk yang rujukan moral tadi ya. Nah, alhamdulillah sih sementara di Al-Azhar Samarinda, mudah-mudahan kedepannya juga untuk contoh permasalahan seperti tadi yang mungkin agak umum ya, ketika sebuah sekolah itu punya, kalau di kami itu ada dua sih yang kami sorot. Yang pertama memang dia kemampuan di akademik, seperti itu. Yang kedua ada di performance. Yang mungkin salah satu yang kasus kita ini adalah yang saya contohkan ini adalah ketika anak itu punya prestasi di performance, apakah dia di olahraga atau dia menari atau bahkan mungkin vokal solo dan sebagainya. Tapi ketika di akademik, karena dia mengkhawatirkan adanya nilai dan sebagainya itu jatuh, sehingga dia melakukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, yaitu seperti menyontek atau apa namanya tadi, bahasa kita ngerpe itu seperti itu. Maka pun kalau misalnya itu yang terjadi, maka satu memang seperti yang Pak Zen sampaikan tadi, kita ambil tindakan bahwasanya satu yang dilakukan si Ananda itu tidak benar, itu kita harus luruskan karena ini menjadi jangka panjangnya ke depan tentang kejujurannya itu. Terus yang kedua juga kita tetap mengarahkan Ananda ini sesuai dengan kemampuannya tadi Pak, kembali lagi. Dan untuk guru pun sama. Dan ini juga harus ada hubungan yang erat juga ya antara pihak sekolah juga. Di kita juga sering tuh terjadi kasus di sebuah sekolah itu ketika anak yang punya prestasi di luar daripada akademik tadi, dia bagus bahkan pesepak bola atau bahkan olahraga dan sebagainya, tapi ketika di sekolah dia dipersulit untuk masalah nilai. Padahal kan kita tidak tahu nih masa depannya ke depan dia menjadi apa, dan bahkan bisa jadi sesuatu hal yang tadi sederhana, lomba dan sebagainya, tapi itu memotivasi untuk dia menjadi lebih baik lagi ke depan. Kalau kasus itu ada Pak Amin, itu apa yang Pak Amin langsung ambil keputusan? Ya, jadi yang pertama tadi saya akan langsung kita ambil, kita tangani langsung anak itu, bahwasanya contoh tadi kasusnya tadi ya, ketika dia berprestasi performa di luar, tapi ketika pas di ujian dia terdapat melakukan nyontek atau yang tidak diperbolehkan, kita panggil, kita akan berikan konsekuensi dan sebagainya dengan harapan itu tidak diulanginya lagi kembali. Yang kedua juga kita tidak jangan sampai juga menurunkan. Misalnya contoh, ini gara-gara saya mungkin sering ikut panahan atau apa sehingga akademis ini, maka saya tidak mau lagi. Nah, itu juga harus kita jaga. Berarti ada dua hal yang ibaratnya sama-sama baik, seharusnya satu nasihat jangan menyontek, satu berbicara prestasi harus tetap jalan beriringan. Iya, betul. Nah, berarti luar biasa. Nah, Bapak Amin dan Pak Jenderal, pian berdua pasti pernah mengambil sebuah kebijakan. Entah apa itu. Kira-kira kebijakan apa yang pian berdua ambil itu tidak seperti efektif tapi tidak efektif? Misalnya apa? Contohnya yang masalah tentang misalnya kalau kita itu suatu ketika pian buat kebijakan di sekolah, guru-guru misalnya tadi itu kita bicara tentang masalah guru harus individunya, tapi kan itu kebijakan harus ada guru, tapi ketika guru-guru semua belajar keluar, sekolah itu kosong. Itu kan kebijakannya sebenarnya bagus tuh, tapi sekolah gara-gara kebijakan ini kok jadi sekolah jadi bingung karena guru-gurunya akhirnya memperkuat individunya, tapi di sekolah terbengkalai. Nah, itu bagaimana itu Pak kira-kira? Ya, jadi sementara saya Pak Zen ya. Yang pertama itu yaitu tadi kita akan coba menyeimbangkan. Contoh kasus yang disampaikan Pak Syarif, contoh sederhananya tadi ada kegiatan kita pengamanan pembelajaran di sekolah KBM ya. Kemudian juga ada kegiatan yang mungkin diundang dinas atau instansi dan sebagainya. Nah, ini kan ada dua hal yang apalagi itu berbenturan di waktu. Nah, betul. Kalau misalnya Sabtu Ahad mungkin bisa jadi seperti itu. Maka satu yang kita ambil kebijakan adalah kita koordinasi dengan guru yang mau kita utus. Misalnya nih
ada kegiatan yang memang berhubungan KKG misalnya ya, Iya. PJOK atau apa, kita akan cek dengan guru amankah untuk kelasnya Kelasnya. atau kalau misalnya kelas itu aman dan sebagainya, dia menjamin ataupun bahkan infalnya sudah paham, maka kita akan mengizinkan. Akan tetapi ketika itu dia belum mampu untuk dan sebagainya, itu akan menjadi pertimbangan kita untuk kita izinkan untuk kegiatan di luar daripada lingkungan sekolah, karena kembali lagi memang satu di pelayanan kita. Ya, Sekolah satu itu pelayanan, menjadi Pak, pelayanan ya. itu tadi. Yang kedua itu tadi kita juga tidak melemahkan, juga ada kesempatan untuk guru-guru mengupgrade diri. Tinggal dari kita nanti akan melihatkan situasi Ya, dan kondisi. situasi dan kondisi kebijakan yang pas itu kita ya. bisa. Oke, baik, Pak. Nah, Pak Jenal, kira-kira ini saya langsung aja. Misalnya tadi kan sudah ada kebijakan yang efektif dan tidak efektif. Jika terjadi di SMP Al-Azhar, langkah apa yang Pak Jenal lakukan kira-kira ini terjadi? Pasti kan Al-Azhar 48 ini lagi pengen-pengen ini ibaratnya seperti yang kita ceritakan tadi. Nah, jadi gimana tuh Pak Jenal? Ya, jadi langkah-langkahnya itu tidak lepas tadi dari Pak Amin sampaikan. Jadi memang di satu sisi itu menguntungkan, di satu sisi juga kita menjadi pertimbangan. Nah, jadi ke depan langkahnya itu kita memperkuat dulu sistem yang ada, memahamkan kepada guru bahwasanya jam KBM ini penting sekali, pendampingan ini penting sekali, dan kegiatan itu satu sisi juga penting juga. Cuman ya di satu sisi juga untuk mengupgrade kompetensi guru dulu itu juga penting. Jadi kita mengamankan sistem yang dalam, mereka sudah paham, mereka sudah tahu filosofis mendalami tentang keadaan sekolah ini. Mereka tahu sekali mana yang urgent. Setelah itu sudah sistem aman, mereka boleh keluar, mereka silakan untuk terjun bebas menjebur basah-basah sekali. Bahasa beliau. Oke, Pak Min, bagus sekali Pak Jenal. Coba ada lagi mungkin? Sudah aman. Oke, Pak. Selama mengambil keputusan selama menjadi pemimpin, ada tantangan nggak? Kalau yang berhubungan dengan tadi ya, jadi memang Iya, boleh kasih apa saja. kalau yang sementara yang mungkin nyambung dengan kita itu tadi kan ketika kita memberikan kebijakan tentang pengamanan dan sebagainya pun, ketika itu nantinya terjadi blunder ya, artinya ini rupanya kebanyakan guru keluar dan sebagainya sehingga mengganggu KBM, itu kembali lagi kita evaluasi yang mana nanti menjadi prioritas, yang mana yang menjadi mungkin bisa kita sekunderkan ya, yang kedua karena seperti itu. Kalau yang lain Pak Zir, ada kasus yang ini enggak? Nah, maksud saya begini, seandainya ini terjadi kan kita pasti punya tantangan dong. Nah, tantangan ini kan selalu ada faktor. Nah, ketika bapak semua mengambil sebuah keputusan, kira-kira di sekolah ini secara sistem organisasi ada nggak sebuah keputusan diambil itu bisa mudah karena mungkin ada faktor yayasan yang mendukung atau mungkin anggota yang tuh apa kira-kira yang mungkin faktor-faktor yang mendukung keputusan itu menjadi baik gitu seperti itu. Iya. Nah, alhamdulillah ini masuk ini Pak ya. Memang sebenarnya di kita pun alhamdulillah nih memang ada momennya ini juga. Ada beberapa guru kita itu yang PPG. Ya, PPG. PPG ini plus minusnya, ketika plusnya ini kita terasanya sudah dikurangin ya. Kalau dulu kan PPG itu harus keluar kota. Iya, betul. Nah, harus ada satu kampus dan sebagainya. Ya kalau misalnya di Samarinda alhamdulillah. Tapi kalau misalnya keluar kota dan sebagainya ini kan perlu biaya, perlu juga tadi meninggalkan dan sebagainya. Sekarang ini difasilitasi dengan melalui daring seperti itu. Nah, memang tadi yang pertama itu yang paling penting adalah kita alhamdulillah di Al-Azhar ini didukung sama yayasan. Nah, artinya ketika pun ada guru yang itu dia PPG mengharuskan dia meninggalkan jam-jam KBM dan sebagainya, maka kita langsung mencarikan infalnya untuk sehingga ini menjadi karena di kita memerlukan ini kan kompetensi mereka seperti itu yang beruntungnya di kita yayasan adanya kolaborasinya tadi karena kebetulan Al-Amanah ini yayasan Al-Azhar itu Al-Azhar 4847 ini satu yayasan jadi kalaupun terjadi sebuah keputusan yang diambil pasti keputusan itu adalah ada sistem kolaborasi bersama. Betul. Kan memang sekarang pendidikan itu gitu Pak Min. Saya perhatikan banyak sekali sekolah-sekolah yang punya potensi tapi ternyata kolaborasi itu tidak ada. Maka selesai sudah. Nah, ini beneran Pak. Ini saya lihat depan mata kepala saya sendiri. Karena ada satu sekolah swasta sekarang yang banyak diskusi dengan saya sampaikan itu. Bahwasannya kalau Bapak Ibu ingin anak sekolah ini maju harus bisa berkolaborasi dengan yayasan. Karena ada yayasan itu yang makan gitu maksud saya. Iya. Nah,
dari semua kejadian-kejadian ini Pak, Pak Jenal, Pak Amin dari tadi bicara tentang kasus yang pernah dialami, nah, kemudian kita juga berbicara tentang faktor penghambat dan juga tadi tantangan. Nah, apa yang sudah diambil mungkin, ibaratnya apa yang sudah menjadikan sebuah pelajaran untuk bisa memotivasi lagi sekolah yang bapak-bapak pimpin itu kedepannya menjadi lebih mantap lagi dari sekarang misalnya. Iya. Nah, kira-kira apa Pak Jenal? Apa yang bisa disampaikan ini, maksudnya pelajaran yang impian petik, kan banyak sekali pasti permasalahan yang tadi kita bahas, itu apa yang bisa kita ambil? Banyak sekali itu. Iya, di internal memang kembali ke rumah tangga SMP itu ya. Terus sendiri tentang keberadaan SMP kita ini kan masih baru ya. Jadi memang di sisi SDM maupun infrastruktur itu yang kurang. Selain itu juga kita paham di swasta itu tuntutan orang tua. Iya. Jadi kita di satu sisi melayani orang tua dengan anak-anaknya itu, keberadaan mereka di kelas. Ya contohnya tadi seperti KBM. Jadi kita sebagai kepala sekolah ini terus membangun mindset kepada guru-guru itu bahwa mendampingi anak-anak itu sangat penting, baik di mapel intrakurikuler maupun di lepas jam itu, sampai di kegiatan seperti mabit, camp tafis, setelah itu camping dan sebagainya. Jadi kolaborasi memahamkan kepada guru-guru, setelah itu juga memahamkan kepada orang tua murid. Nah itu yang selama ini yang alhamdulillah kalau ada masalah apapun itu kita bicarakan, jalan tengah yang kita ambil, kita musyawarahkan, alhamdulillah. Jadi betul yang disampaikan bilang tadi itu, antara orang tua, yayasan, guru, murid, kepala sekolah harus berkolaborasi. Nggak boleh lepas. Nah berarti yang bisa kita ambil dari permasalahan itu adalah berkolaborasi itu tadi ya. Itu memang harus semua tindak tanduk, kemudian proses itu semuanya harus kita bentuk ini kolaborasi. Masalah apapun, perkara apapun jangan dipendam. Ya. Karena kalau dipendam akan bau. Masalah apapun bisa dibicarakan. Maksudnya bisa dibicarakan, sekecil apapun dibicarakan. Pak saya mau nikah, Pak bicarakan. Contohnya dia. Ada masalah apapun. Tapi Ben satu aja nih kan? Satu. Iya makanya saya tanya. Tapi kalau dimatikan aneh Ya kalau Pak Amin apa yang bisa diambil Pak Amin dari SD? Karena SD ini kan lebih tua dari saya kan. Iya, wilayah untuk SD tadi memang lebih dulu, karena setelah SD itu baru di SMP kita lahir ya seperti itu ya. Jadi memang disampaikan Pak Zen, setelah kita mungkin menjalani di sebenarnya memang poinnya itu adalah kolaborasi tadi memang. Jadi ada keharmonisan antara murid dengan guru, murid guru, kemudian juga guru orang tua dengan pihak sekolah dan yayasan dan semuanya itu berputar ya. Kalau sudah itu harmonis dan semuanya luar biasa. Nah biasanya saya sampaikan ke orang tua murid, kemudian juga ke yayasan itu adalah akan berbeda sebuah lembaga itu ketika kita berlomba seperti berdayung. Nah mungkin ada yang mendayungnya hanya 2, murid sama guru. Maka murid dan guru akan kalah ketika dengan ada kelompok lain yang mendayung itu ada murid, guru, kemudian orang tua yang mendukung. Dan akan kalah lagi ketika ada yang mendayung lagi dengan dengan kelompok yang ada di sana muridnya, ada gurunya, ada orang tua mendukung dan bahkan yayasan. Sehingga 4 ini akan bisa finish lebih dulu daripada yang lain. Itu mungkin gambaran sedikit tentang itu. Maka poinnya sih di saya memang keharmonisan dan kolaborasi. Baik. Nah mungkin itu aja Pak Jenal dan Pak Amin. Luar biasa, terima kasih pengalamannya luar biasa dari Amin. Semoga Al-Azhar tambah maju, tambah jaya. Semoga terus prestasi juga digawankan. Saya yakin bahwasannya adalah seperti saya sampaikan sejak awal bahwasannya konstelasi pendidikan Samarinda itu seharusnya banyak berkaca dengan Al-Azhar di Samarinda. Salah satunya. Ya, salah satunya. Tapi memang itu yang saya sudah baca. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Amin. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.